Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dian Pratama dengan NIM 204305010 akan menjelaskan jawaban soal UTS Lab Pengantar Akuntansi 2. Soal nomor 1. PT Berkah Puasa membuka rekening giro pada Bank Ramadan Ceria di Ponorogo. Laporan bank per 31 Juli 2017 menunjukkan saldo rekening giro sebesar Rp500.017, sedangkan saldo rekening giro di bank cerita Anda menurut catatan PT Anugerah Cinta menunjukkan jumlah sebesar Rp417.257. Dengan demikian terdapat selisih sejumlah Rp82.760. Untuk menentukan hal-hal apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, perlu dibuat rekonsiliasi bank. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain: A. Setoran yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp31.090 belum tercantum dalam laporan bank. B. Sebelum kredit memo dari bank per 28 Juli 2017 sebesar Rp50.000 belum dibukukan. Kredit memo ini timbul karena adanya penagihan wesel melalui bank. C. 4 lembar cek yang ditarik pada bulan Juli atau bulan-bulan sebelumnya belum diuangkan di bank. Cek tersebut adalah cek dengan nomor 801 pada tanggal 15 Juni sejumlah Rp10.000, cek nomor 888 pada tanggal 24 Juli dengan jumlah Rp1.025, cek nomor 890 pada tanggal 27 Juli dengan jumlah Rp40.250, cek nomor 891 pada tanggal 30 Juli sejumlah Rp20.500. D. Sebuah debit memo dari yang berjumlah Rp200 belum dibukukan. Debit ini dibuat oleh bank per 31 Juli 2017 untuk membebankan biaya administrasi bank. E. Cek nomor 875 yang ditarik PT Anugerah Cinta per 20 Juli 2017 yang bernilai Rp8.500 untuk membayar rekening telepon setelah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dengan jumlah Rp Rp5.800. Sebuah cek yang diterima oleh PT Anugerah Cinta dan CV Cinta Terindah pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp5.025 telah disetorkan ke bank cerita Anda sebagai setoran atas rekening giro. Cek tersebut ternyata dan hal ini belum dicatat oleh PT Maluku, di mana A. Membuat rekonsiliasi bank, B. Jurnal penyesuaian setelah rekonsiliasi. A. Rekonsiliasi bank. Saldo menurut bank. Saldo menurut bank sebesar Rp500.017 ditambah setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini didapat dari soal A. Setoran yang dilakukan tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp31.090 belum tercantum dalam laporan bank. Kemudian dikurangi dari cek yang beredar. Cek yang beredar yaitu sebanyak Rp10.000, Rp1.025, Rp40.250, Rp20.500. Cek yang beredar ini didapat dari soal C. 4 lembar cek yang ditarik pada bulan Juli atau bulan-bulan sebelumnya belum diuangkan di bank. Cek tersebut adalah cek dengan nomor 801, cek dengan nomor 888, cek dengan nomor 890, cek dengan nomor 891. Sehingga saldo dan setoran dan perjalanan kemudian ditambah, kemudian dikurangi jumlah dari cek-cek yang beredar. Kemudian didapatkan hasil saldo setelah disesuaikan sebanyak Rp459.332. Saldo menurut perusahaan. Saldo menurut perusahaan sebesar Rp417.257 ditambah dengan penagihan wesel sebesar Rp50.000. Penagihan wesel didapat dari soal B. Sebelum kredit memo dari bank per 28 Juli 2017 sebesar Rp50.000 belum dibukukan. Kredit memo ini timbul karena adanya penagihan wesel melalui bank. Dikurang beban administrasi sebesar Rp200.
Beban administrasi ini didapat dari soal D. Sebuah debit memo dari yang berjumlah Rp200 belum dibukukan. Debit ini dibuat oleh bank per 31 Juli 2017 untuk membebankan biaya administrasi bank. Kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan sebanyak 2.700 didapat dari Rp2.700. Cek kosong sebesar Rp5.025. Cek kosong ini terdapat pada soal F. Sebuah cek diterima oleh PT Anugerah Cinta dari CV Cinta Terindah pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp5.025 telah disetorkan ke bank. Kemudian hasilnya adalah Rp467.257 dikurangi dengan 7.925 sehingga menghasilkan saldo setelah disesuaikan sebesar Rp459.332. B. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan dari saldo menurut perusahaan. Pada tanggal 31 Juni, kas pada piutang wesel sebesar Rp50.000, beban administrasi pada kas sebesar Rp200, kesalahan pencatatan kas sebesar Rp2.700, piutang usaha pada kas sebesar Rp5.025. Yang soal kedua, CV Kencana memiliki selembar piutang wesel kepada Firman Dahlia. Wesel tersebut bernominal Rp3.400.000, jangka waktu 60 hari, bunga 12% bertanggal 10 Mei. Diminta A. Tentukan tanggal jatuh tempo wesel tersebut. B. Buatlah jurnal untuk mencatat pelunasan wesel tersebut dengan asumsi Firman Dahlia melunasi wesel tersebut pada tanggal jatuh temponya. Jawaban untuk A. Tanggal jatuh tempo. Wesel CV Kencana berjangka 60 hari. Tanggal wesel yaitu 10 Mei. Bulan Mei terdapat 31 hari. Dan tanggal wesel pada 10 Mei sehingga 31 hari dikurangi 10 hari. Pada bulan Mei terdapat 21 hari dan bulan Juni terdapat 30 hari dan bulan Juli terdapat 9 hari. 9 hari ini didapat dari 60 hari dikurangi 30 hari ditambah 21 hari dan terdapat sisa 9 hari. Maka tanggal jatuh tempo adalah pada 9 Juli. B. Jurnal pelunasan. Untuk membuat jurnal pelunasan kita harus membuat dulu bunga. Untuk membuat bunga yaitu nominal wesel sebanyak Rp3.400.000. Bunga untuk menghitung bunga yaitu presentasi bunga sebesar 12% dikali dengan 60 hari per 360 hari dikali Rp3.400.000 menghasilkan jumlah Rp68.000. Nilai jatuh tempo Rp3.400.000 ditambah Rp68.000 dan nilai jatuh temponya sebesar Rp3.468.000. Untuk jurnal, nama akun, kas pada piutang usaha dan pendapatan bunga. Kas sebesar Rp3.468.000, piutang usaha pada Rp3.400.000, pendapatan bunga sebesar Rp68.000. Soal nomor 3. 3 unit yang identik dari sepatu model tertentu dibeli selama bulan Februari sebagai berikut. Februari tanggal 8, pembelian 1 unit dengan biaya Rp45.000. 15 Februari pembelian 1 unit sebesar Rp48.000. 26 Februari pembelian 1 unit sebesar Rp51.000. Jumlah 3 unit sebanyak Rp144.000. Biaya rata-rata per unit Rp48.000. Diasumsikan suatu unit terjual
pada tanggal 27 Februari senilai 70.000. Hitunglah laba kotor bulan Februari dan persediaan akhir per 28 Februari menggunakan A metode FIFO, B metode LIFO, dan C metode biaya rata-rata. Metode FIFO, tanggal 8 Februari, pada kolom pembelian terdapat 1 unit harga pokok per unit sebesar 45.000, jumlah sebesar 45.000. Pada kolom jumlah unit terdapat 1 unit harga pokok per unit sebanyak 45.000 dan jumlah sebanyak 45.000. Tanggal 15 Februari. Pada kolom pembelian 1 unit harga pokok penjualan 48.000, jumlah 48.000. Pada kolom sisa terdapat 1 unit harga pokok per unit 48.000, jumlah 48.000 pada tanggal 26 Februari. Pada kolom pembelian terdapat 1 unit harga pokok per unit 51.000 dan jumlahnya 51.000. Pada kolom sisa 1 unit harga pokok penjualan 51.000, jumlah 51.000. Sehingga jumlahnya terdapat 3 unit dengan jumlah Rp144.000. Pada tanggal 27 Februari dijual 1 unit harga pokok penjualan Rp45.000 dan jumlah Rp45.000. Kenapa harga pokok penjualan per unitnya kita menggunakan 45.000? Karena FIFO adalah first in first out, jadi barang yang masuk pertama kali yang dikeluarkan pertama. Jadi harga pokok penjualan per unitnya 45.000. Sehingga untuk sisanya 1 unit harga pokok penjualan per unit sebesar 48.000 dan jumlah 48.000. 1 unit harga pokok penjualan per unit 51.000 dan jumlah 51.000, sehingga didapatkan saldo akhir 2 unit dan dengan jumlah 99.000. Laba kotor, cara menghitung laba kotor yaitu 70.000 dikurangi dengan 45.000 dari penjualan tadi. Jadi menghasilkan laba kotor sebesar 25.000. Persediaan akhir yaitu ini 99.000. Metode LIFO. Tanggal 8 Februari dibeli 1 unit dengan harga pokok per unit 45.000, maka jumlahnya 45.000. Pada kolom sisa 1 unit harga pokok per unit 45.000, jumlah 45.000. 15 Februari pada kolom pembelian 1 unit harga pokok per unit 48.000, jumlah 48.000. Pada kolom sisa 1 unit harga pokok per unit 48.000, jumlah 48.000. 26 Februari pada kolom pembelian 1 unit harga pokok per unit 51.000 dengan jumlah 51.000. Pada kolom sisa 1 unit harga pokok penjualan per unit 51.000 dan jumlah 51.000. Didapatkan saldo sementara 3 unit dengan jumlah 144.000. Pada tanggal 27 Februari dijual 1 unit barang dengan harga pokok per unit 51.000 dan dengan jumlah 51.000. Kenapa harga pokok per unit 51.000? Karena LIFO merupakan last in first out. Jadi barang yang terakhir masuk itu yang kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi harga pokok per unitnya menggunakan 51.000. Jadi
pada kolom sisa 1 unit 40 harga pokok per unitnya 45.000 dengan jumlah 45.000, 1 unit harga pokok per unit 48.000 dengan jumlah 48.000 sehingga didapatkan saldo persediaan akhirnya 2 unit dengan jumlah 93.000. Laba kotor yaitu 70.000 dikurangi 51.000 sehingga mendapatkan laba kotor sebanyak 19.000. Persediaan akhir yaitu sebanyak 93.000. Metode biaya rata-rata. Tanggal 8 Februari pada tanggal 8 Februari di kolom pembelian terdapat 1 unit pembelian dengan harga pokok per unit 45.000. Jadi jumlahnya 45.000. Pada kolom sisa 1 unit harga pokok penjualannya 45.000 dengan jumlah 45.000. 15 Februari dibeli 1 unit dengan harga pokok per unit 48.000 dengan jumlah 48.000. Di kolom sisa 1 unit harga pokok 48.000 dengan jumlah 48.000. 26 Februari 1 unit dengan harga pokok per unit 51.000 dengan jumlah 51.000. Sisa 1 unit harga pokok per unit 51.000 dengan jumlah 51.000 sehingga didapat persediaan sementara 3 unit dengan harga pokok per unit 48.000 dengan jumlah 144.000. Harga pokok per unit ini didapat dari 144.000 dibagi dengan 3, jadi menghasilkan harga pokok per unit 48.000. Pada tanggal 27 Februari dijual 1 unit dengan harga pokok per unit 48.000 dan jumlah 48.000 sehingga persediaan akhirnya terdapat 2 unit dengan harga pokok per unit 48.000 dengan jumlah 96.000. Laba kotor sebanyak 70.000 dikurangi 48.000 sehingga menghasilkan 22.000. Persediaan akhirnya yaitu 96.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.